Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Ahad pagi yang indah ini, tadi malam pengajian rutinan diliburkan karena hujannya sangat amat deras sekali. Maka dari itu pagi inilah sebagai ganti dari pengajian rutinan Sabtu malam Ahad tadi malam. Marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tema di pagi ini adalah pandanglah yang banyak kepada yang satu. Bagaimanakah penjabarannya? Tentunya bagi kita semua merasa sangat amat sulit bagaimana mengeterapkan, bagaimana mengaplikasikan pandanglah yang banyak kepada yang satu selama ini. Karena ini hanyalah kiasan, sanepan, yakni kata-kata yang indah yang harus difahami dan yang harus diterobos apa makna yang sebenar-benarnya. Jadi untuk membongkar, untuk menembus makna yang sebenar-benarnya, pandanglah yang banyak kepada yang satu. Sebelum itu kita awali
pada ending dan endingnya pada kiasan tersebut adalah awaluddin ma'rifatullah. Jadi ending tujuan itu semua agar bermakrifat kepada Allah. Ending pandanglah yang banyak pada yang satu, endingnya ketemu ma'rifatullah, yakni ma'rifatnya Allah, bukan ma'rifatnya manusia. Karena selagi manusia punya makrifat, selagi manusia merasa bermakrifat, maka selamanya takkan pernah bisa mengaplikasikan ma'rifatullah. Karena manusianya masih merasa makrifat dan yang merasa menjadi Tuhan atas makrifatnya. Maka dari itu manusia yang merasa dirinya makrifat selalu disiksa dan selalu disuruh jaga-jaga makrifat itu sendiri. Seolah-olah manusia yang merasa dirinya sudah makrifat, seolah-olah ia paling pintar, ia paling pandai, ia paling berhasil untuk menjaga Allah. Mosok Allah dijaga? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan, untuk membuktikan, pandanglah yang banyak kepada yang satu, maka sebelum awaluddin ma'rifatullah, agama itu adalah mengenal Allah, kembali kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Itulah agama, agamanya seluruh manusia. Untuk mengaplikasikan awaluddin ma'rifatullah, maka jalannya harus man arafa nafsahu, barang siapa kenal, barang siapa tahu hakikat diri sejati manusianya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang sampai kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak wujud, maka wujudlah Tuhannya sebagai Tuhannya di hatinya. Barang siapa manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya yang tak hidup, maka matilah manusianya, maka nyatalah hidup Tuhannya di hatinya. Man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu, barang siapa manusia yang sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak bisa apa-apa, yang tak bisa bersiapa-siapa, faqad arfa rabbahu, maka nyatalah siapa yang bersiapa-siapa dan siapa yang berapa-apa selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar semakin cerah, agar semakin gamblang apa yang dimaksud, pandanglah yang banyak pada yang satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba
mulai saat ini kita hayati bersama paparan-paparan ini. Mari hayati, mari tafakuri. Selama ini kita yang tahu ada berbagai macam nama, bermiliar-miliar nama yang sudah kita ketahui. Ada langit, bumi, bintang, bulan, rembulan, ada laut, ada hutan, dan di dalamnya, di dalam isinya, di dalam hutan itu ada apa saja, tanah, dedaunan, hayawan, berbagai macam tumbuhan, banyak sekali namanya. Jadi dari berbagai macam nama itu, miliaran nama itu, bila tak ada kita, bila bukan kita yang melihatnya, bila bukan kita yang tahu sesebutan nama itu, ada batu, ada tembok, ada rumah, ada masjid, ada hotel. Bila tak ada diri kita yang satu ini, bila tak ada diri kita yang qiyamuhu binafsihi ini, bila tak ada diri kita yang paling wujud di dalam hati kita ini, apakah seluruh sesebutan nama yang miliaran banyaknya itu ada? Apakah sebuah benda dan nama-nama itu bisa kita sebutkan walaupun di dalam hati kita tanpa adanya kita? Ada mobil, ada motor, ada kendaraan, pesawat, dan sebagainya. Ada HP, banyak bermiliar-miliar. Banyaknya sesebutan yang kita sebutkan, yang kita tahu. Coba kita pikirkan. Dari berbagai macam nama-nama itu kan dia punya Tuhannya masing-masing. Manusia di dalam hatinya punya Tuhannya masing-masing. Semut, hayawan, babi, celeng, sapi, onta, gajah, buaya, harimau, burung, dan sebagainya, itu masing-masing qiyamuhu binafsihi, di dalam diri nama-nama yang kita sebutkan itu. Jadi seolah-olah selama ini pisah antara qiyamuhu binafsihi yang ada di dalam diri kita dan antara qiyamuhu binafsihi yang ada pada bermiliar-miliar nama itu. Qiyamuhu binafsihinya babi sendiri, qiyamuhu binafsihinya celeng sendiri, qiyamuhu binafsihinya tumbuh-tumbuhan, peda sendiri, qiyamuhu binafsihinya bunga mawar ada sendiri, qiyamuhu binafsihinya langit ada sendiri, qiyamuhu binafsihinya manusia ada sendiri, qiyamuhu binafsihinya tembok ada sendiri, qiyamuhu binafsihinya tanah ada sendiri. Masing-masing miliaran nama-nama itu punya qiyamuhu binafsihinya masing-masing. Jadi yang paling tahu atas qiyamuhu binafsihi diri kita adalah ya kita sendiri. Yang paling tahu atas qiyamuhu binafsihinya celeng, ya celeng sendiri. Yang tahu qiyamuhu binafsihinya gajah, ya gajah sendiri.
Yang tahu qiyamuhu binafsihinya ayam, ya ayamnya sendiri. Yang paling tahu qiyamuhu binafsihinya dedaunan, ya dedaunan itu sendiri. Yang paling tahu qiyamuhu binafsihinya berbagai macam biliaran nama itu, yang masing-masing biliaran nama-nama itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam hati kita masih terpenjara oleh qiyamuhu binafsihinya, hawa nafsu kita sendiri. Akhirnya tak bisa mengahadkan, akhirnya tak bisa mengesahkan, akhirnya tak bisa mentauhidkan seluruh nama-nama, biliaran nama, bahkan biliunan nama yang ada di alam semesta ini tak bisa kita ahadkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengahadkan diri kita saja tak bisa. Inilah buktinya bahwa segala nama-nama yang ada di alam raya ini bisa kita sebutkan, tapi kita tak bisa mengahadkan, tak bisa mengesahkan, tak bisa mentauhidkan semua nama itu kecuali nama kita sendiri di hati kita. Karena hati kita belum bisa meliputi segala nama-nama itu. Kenapa? Karena yang wujud di dalam hati kita masih diri manusia kita sendiri. Karena yang hidup di dalam hati kita masih nama diri manusia kita sendiri. Karena yang paling berkuasa di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selama ini tak punya Tuhan kecuali diri kita sendiri di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi man arafa nafsahu, barang siapa ia kenal dengan hakikat diri sejati manusianya, maka ia akan mengenal hakikat diri sejati Tuhannya. Kapan manusia mengenal Tuhannya? Ketika manusianya sudah sampai ke alam kematiannya, ke alam baiatnya. Itulah manusia mengenal atau makrifat kepada dirinya yang tak ada, makrifat kepada dirinya yang gaib, makrifat kepada dirinya yang tak hidup, makrifat kepada dirinya yang tak kuasa apapun. Maka setelah manusianya mati, siapa yang menjadi Tuhan? Kata Allah, ketika manusia sudah jumpa kiamatnya, sudah nyata kiamatnya di hatinya, maka disitulah bangkitnya manusia untuk mengimani qada dan qadarnya Allah. Jadi bila manusia tak mati dulu, bila manusia tak menemukan kiamatnya dirinya sendiri, maka ia takkan pernah bisa menyembah Tuhannya, karena ia selama ini telah menjadi Tuhan daripada manusia yang dituhani oleh Tuhan yang menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya, pandanglah yang banyak pada yang satu. Yang paling tahu di dalam hati kita tentang berbagai macam warna nama-nama yang ada di bumi ini, yang ada di langit, yang ada di dalam bumi,
Bilyunan nama ini kan ya diri kita yang menyebutkan, diri kita yang tahu. Karena kita masih mentuhankan diri kita, maka nama-nama yang bilyunan itu pun kita pertuhankan. Jadi Tuhannya banyak, salibnya banyak, arcanya banyak, berhalanya banyak di dalam hati kita. Sehingga hati kita kotor, penuh dengan nama-nama itu. Akhirnya tak bisa menyaksikanlah mata hati kita, butalah mata hati kita selama ini. Karena melihat segala sesuatu dengan nafsiyahnya sendiri. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa mengkiamuhu binafsihikan seluruh nama-nama itu kepada Sang Maha Pencipta, sementara kita sendiri tak punya Tuhan selama ini, alias tak bertuhan. Mohon maaf ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan pandanglah yang banyak kepada yang satu, sementara seluruh apa yang di luar diri kita seolah-olah wujud sendiri, punya nama-nama sendiri, seolah-olah qiyamuhu binafsihi yang ada di dalam diri kita, qiyamuhu binafsi yang ada di nama-nama yang kita sebutkan miliaran, bahkan bilyunan nama yang kita sebutkan itu berdiri sendiri-sendiri. Akhirnya ia terpisah-pisah qiyamuhu binafsihi ini. Maka dari itu datanglah ajaran baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam agar untuk membina, mengubah akhlak manusia yang tak bertuhan agar berakhlak kepada Tuhannya, bertuhan lagi kepada Tuhan yang esa, yakni membawa bendera